Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan talabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Baik jamaah, sebelum kita mulai, kemarin kita telah mendengar sama-sama kabar duka yang mendalam karena salah satu guru kami, sekaligus orang tua kami juga, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, telah meninggal dunia kemarin jam 1 siang sekitar jam setengah 2. Kita doakan agar beliau rahimahullah diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah salah satu ulama besar di Indonesia yang merintis dakwah salaf saleh. Dan hendaknya kita bersedih ketika kehilangan salah satu ulama, kata para ulama, dengan wafatnya salah seorang ulama Ahlus Sunnah itu seperti kita kehilangan satu anggota tubuh kita. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk hadis yang ke-33 dengan tema pendakwa atau penuduh itu wajib mendatangkan bukti. Penuduh atau pendakwa wajib mendatangkan bukti. Saya akan bacakan hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi hakadha ba'duhu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika semua orang diberikan apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka tuduhkan hanya dengan dakwaan mereka atau hanya dengan tuduhan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Kemudian Nabi mengatakan, namun seharusnya yang mendakwa tersebut, yang menuduh tersebut harus mendatangkan bukti, dan yang terdakwa, kata Nabi, yang mengingkari harus bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi seperti ini, dan sebagiannya ada dalam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, hadis ini sangat penting karena berkaitan dengan masalah hukum. Dan kita tahu kalau di negara kita hukum ini kalau untuk rakyat jelata gimana? Tajam tajamnya kemana? Ke bawah gitu ya. Dan kita tahu, kata para ulama, di dunia ini tidak semua orang jujur dan bertakwa kepada Allah. Ada orang yang tidak jujur, ada orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Dan ulama mengatakan jika vonis ini untuk pendakwa hanya dengan dakwaannya, maka akan banyak orang yang memanfaatkannya untuk merebut harta orang lain, kemudian untuk menumpas jiwa orang lain, bahkan untuk merobek kehormatan orang lain. Oleh karenanya, Islam menutup pintu ini. Dengan membuat aturan dalam urusan pendakwaan atau dalam urusan tuduhan. Nabi mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i
wal yaminu ala man ankar. Yang mendakwa, yang menuduh harus mendatangkan bukti, ya. Dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah, ya. Kemudian kata para ulama, mengapa bukti harus didatangkan bagi orang yang mendakwa saja, tidak bagi terdakwa? Ya. Antum kalau dituduh, yang harus mendatangkan bukti yang menuduh atau yang tertuduh? Yang menuduh. Yang tertuduh harus mendatangkan bukti nggak? Enggak. Ya, tidak. Ya. Kata para ulama, hal ini dikarenakan orang yang mendakwa atau orang yang menuduh sedang berada di posisi yang lemah. Ya, antum kalau nuduh seseorang, mendakwa seseorang umpamanya depan hakim atau di depan manusia, ya, antum dalam posisi yang lemah. Ya. Kenapa? Orang yang mendakwa sesuatu atau seseorang yang menyelisihi hukum asal, menyelisihi hukum asal, sehingga ia diharuskan untuk mendatangkan bukti. Kalau di negara kita berapa alat bukti? Dua alat bukti. Ya. Posisinya lemah. Kalau yang terdakwa posisinya kuat dia. Ya. Kalau dia mengingkari harus bersumpah, terdakwa tersebut harus bersumpah. Makanya kan kalau di pengadilan itu, ya, terdakwa itu didatangkan kemudian bersumpah menurut agama masing-masing. Kalau di kita bersumpah agama Islam biasanya dengan Al-Quran, kan seperti itu kan, ya, demi Allah dan lain-lain, ya. Kemudian sebaliknya terdakwa ia berada dalam posisi yang kuat. Kalau pendakwa itu di posisi yang lemah karena harus mendatangkan bukti, ya, terdakwa di posisi yang kuat karena dia tidak perlu mendatangkan bukti, ya. Dan di mana sesuatu yang berada di tangannya didakwakan oleh orang lain, maka cukup baginya, kata para ulama, untuk bersumpah saja. Kalau agama Islam maka dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perlu di atasnya diletakkan Al-Quran? Perlu nggak coba? Tidak perlu, sebenarnya nggak perlu. Itu hanya simbolik saja, ya. Dan bersumpah kalau dalam agama kita, agama Islam, maka harus bersumpah dengan nama Allah saja. Perlu nggak ditambahkan demi Allah dan demi Rasulullah? Nggak boleh, coba. Ya. Wallahi, demi Allah. Mengingkari harus dengan sumpah, ya. Contoh umpamanya, ya, di tangan si A dia punya mobil, atau mobil di tangan si A. Kemudian si B mengaku bahwa mobil tersebut miliknya, ya. Kemudian secara zahir mobil tersebut milik si A. Kenapa? Karena ada di tangan si A. Ketika si B mengaku ini mobilnya, maka dia harus mendatangkan bukti. Maka si B ini dalam posisi yang lemah, ya, karena dia harus mendatangkan bukti, ya. Kalau nggak bisa mendatangkan bukti, sulit. Antum bikin usaha rental mobil, disewa, ya, disewa umpamanya. Kemudian kok nggak balik-balik, harusnya sehari 2 hari sudah dipulangkan mobil rental tersebut, ya. Kemudian, ya, ketika menyewakan, antum nggak punya surat-suratnya sebagai pemilik mobil rental, ya. Ternyata surat-suratnya diduplikat oleh penyewa tersebut. Akhirnya ketika diambil ke rumah orang yang menyewa, dia mengatakan ini mobil saya, Pak. Kemudian masyarakat ramai, mana buktinya kalau itu mobil Bapak? Ya. Maka pendakwa ini dalam posisi yang lemah. Secara zahir orang-orang melihat karena mobil ada di tangan si B, si perental, ya. Meskipun masyarakat nggak tahu dia merental mobil tersebut, ya, maka masyarakat melihat secara zahir mobil ini miliknya si B yang menyewa, karena dia yang memiliki mobil tersebut dan juga ada surat-suratnya meskipun diduplikat, palsu. Asli tapi palsu, ya. Maka apakah tertuduh ini atau terdakwa ini harus mendatangkan bukti? Tidak perlu, ya, tidak perlu, ya. Kemudian kata para ulama,
jika pendakwa atau jika penuduh bisa mendatangkan bukti, maka pendakwa telah memenangkan perkaranya. Ente nuduh aneh, mana buktinya? Buktinya kuat atau tidak? Ya, kalau nggak kuat, nggak bisa. Terdakwa, ya, apakah harus ada bukti? Tidak perlu, tapi dia harus mengingkarinya dengan bersumpah. Ya. Kemudian, jika terdakwa juga memiliki bukti, umpamanya pendakwa punya bukti, terdakwa punya bukti, maka kata para ulama harus diperiksa bukti siapa yang paling benar, mana nih yang paling benar. Ya. Pendakwa punya bukti, terdakwa juga punya bukti, dicek sama hakim mana bukti yang paling benar. Ya. Permasalahan datang jika pendakwa tidak bisa mendatangkan bukti, seperti kasus tadi itu. Ya, apakah terdakwa tetap harus bersumpah? Antum dituduh, ya, oleh seseorang, ya, apakah antum harus bersumpah? Misalkan pendakwa itu atau penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, apakah terdakwa atau tertuduh harus bersumpah? Maka para ulama khilaf, ya, berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan terdakwa harus tetap bersumpah meskipun pendakwa tidak punya bukti, ya. Kemudian sebagian lagi ulama mengatakan maka terdakwa tidak harus bersumpah, ya, kecuali kalau ada kecurigaan yang dilihat dari dirinya, ya. Dan inilah pendapat yang benar. Ya. Jadi pendapat yang benar atau yang rajih, terdakwa itu tidak harus bersumpah, ya. Dan disebutkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah kisah, ya. Ada salah seorang sahabat Al-Ash'ath bin Qais berselisih dengan seseorang, ya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, aku berselisih dengan seseorang tentang kepemilikan sebuah sumur, berselisih tentang kepemilikan sebuah sumur, ya. Kemudian ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah SAW berkata kepadaku, syahidaka au yaminu, kamu hadirkan dua saksi wahai Ash'ath, atau bagi lawanmu bersumpah. Jadi Ash'ath ngadu ke Rasulullah, ini sumur milik saya. Ya udah, kamu hadirkan dua saksi atau tertuduhnya harus bersumpah. Ya. Kemudian aku katakan, kalau sumpah dia pasti mau bersumpah, lalu dia tidak memperdulikan aku, kata Ash'ath. Maka Nabi bersabda, man khalafa ala yaminin yastahiqqu biha malan wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan tujuan bermaksud mengambil harta seseorang, padahal sumpah dengan curang atau sumpahnya dusta, bohong, jemaah, maka nanti dia akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah murka kepadanya. Ya. Bersumpah dusta untuk memiliki harta orang lain. Ada nggak di zaman sekarang? Ya, ngaku-ngaku hartanya, jemaah. Ini uang rakyat, bukan uang saya. Berarti sumpahnya dusta. Ada ya zaman sekarang seperti itu. Ada atau banyak? Banyak. Maka nanti di hari kiamat Allah akan murka kepadanya, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai pembenaran terhadap kejadian sahabat yang tadi, Al-Ash'ath bin Qais, di surat Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, sampai akhir ayat, walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Menjual nama Allah dengan harga murah. Maksudnya gimana, Pak? Menjual nama Allah untuk mendapatkan harta yang bukan haknya. Ya. Mobil ditukar dengan nama Allah. Bukan ini mobil saya, Pak. Sumpah, Pak, demi Allah. Padahal milik orang lain. Ya. Nah, ini namanya memperjualbelikan, ya, janji Allah dengan harga yang murah dengan sumpah-sumpah mereka. Maka kata Allah, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya. Kemudian
al-bayyinah di sini bukti. Ya, bukti bagi pendakwa wajib mendatangkan bukti. Baik berupa bukti petunjuk yang kuat maupun indikasi yang kuat. Jadi kalau tidak ada bukti, ya, dua alat bukti umpamanya, maka harus ada indikasi yang kuat. Ya. Contohnya apa? Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ya. Dikisahkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa pergi oleh saudara-saudaranya, kemudian dilempar ke dalam sumur. Dilempar ke dalam sumur. Ya. Setelah itu, saudara-saudaranya kembali kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian saudara-saudaranya setelah kembali ke ayahnya pura-pura nangis, drama juga. Jadi dulu juga ada drakor gitu ya. Zaman Nabi Yusuf, ya, drama itu drama. Ya. Mereka ya melempar Nabi Yusuf ke sumur, pulang-pulang nangis. Ya. Mengatakan apa? Yusuf dimakan oleh serigala. Ya, dimakan serigala. Kemudian mereka melumuri pakaian Nabi Yusuf dengan darah. Dilumuri pakaian Nabi Yusuf. Ini bikin drama biar ayahnya itu percaya, Nabi Yakub. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya saudara-saudara mengatakan bahwasanya ini Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Buktinya ini, ya, bajunya banyak berlumuran darah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 16 sampai 17, waja'u abahum 'isha'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa indana mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kemudian mereka mendatangi ayahnya di sore hari sambil menangis. Kemudian mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Ini dramanya di sini, Pak. Kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Ya. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Ini kata saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya. Jadi mereka membuat drama aja, Pak. Jadi sinetron tuh sudah ada sebenarnya. Drama sudah ada di zaman Nabi Yusuf. Aktornya siapa? Ya saudara-saudaranya. Itu biasanya mendapatkan piala apa kalau sekarang? Piala Oscar gitu ya, piala Citra ya. Ya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam tidak memiliki ilmu gaib. Gak punya ilmu gaib Nabi Yakub. Ya, untuk mengetahui kebenaran yang diutarakan oleh anak-anaknya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yakub sebagai ayah memperhatikan pakaian tersebut. Ya. Dan Nabi Yakub memperhatikan ini sepertinya bukan darah manusia, ini bukan darah manusia nih. Berarti ini indikasi yang kuat. Buktinya nggak kuat, namun ada indikasi-indikasi kuat. Wah, ini bukan darah sih darah, namun bukan darah manusia. Ya, itu yang pertama, indikasinya. Yang kedua, kok kalau diterkam serigala ini pakaiannya kok nggak terkoyak, biasa saja. Ya, kalau diterkam serigala pasti pakaiannya terkoyak. Ini biasa saja. Dan darahnya bukan darah manusia, ya. Dan dengan semua indikasi ini, kata para ulama, Nabi Yakub mengetahui bahwa yang dibawa anak-anaknya bukan suatu bukti, namun indikasi yang kuat, ya. Oleh karena Nabi Yakub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amro, ya, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kebenaran yang baik itulah kesabaranku. Ya, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Nabi Yakub menyadari bahwasanya anak-anaknya, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, berdusta. Ya. Jadi bukan hanya bukti, namun kalau ada indikasi kuat itu juga sudah cukup. Sudah cukup, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Kemudian kisah berikutnya sebagai pelajaran buat kita, yaitu tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Ya, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dikisahkan ada dua orang wanita. Ya, dua orang wanita ini yang satu masih muda, yang satu lagi wanitanya sudah tua. Ya, keduanya memiliki anak. Ya, keduanya memiliki anak. Kemudian mereka letakkan di suatu tempat yang sama. Setelah meletakkan kedua anaknya di suatu tempat, wanita muda meletakkan anaknya di suatu tempat, ya, wanita tua juga meletakkan anak di suatu tempat di tempat yang sama, Kemudian mereka meninggalkan anak-anaknya dan mengerjakan suatu pekerjaan. Tiba-tiba jemaah, ya, datang seekor serigala lagi. Datang seekor serigala, kemudian memakan anak dari wanita yang tua tersebut. Jadi anak kecil ditaruh di tempat yang sama, sebaya anaknya. Yang satu punya wanita muda, yang satu punya wanita tua. Kemudian berdua mereka melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba datang seekor serigala memakan anak wanita tua. Ya. Kemudian ketika kembali wanita tua ini, yang pertama kembali siapa? Wanita tua. Wanita muda masih bekerja. Wanita tua tersebut mendapati anaknya telah dimakan oleh serigala. Ya. Maka ia mengambil anak dari wanita muda. Waduh, anak saya dimakan serigala. Udahlah, ini aja. Aku jadi anak saya. Ya. Kemudian ketika wanita muda tersebut kembali, ia berkata kepada wanita tua, ya, bahwa anak yang dibawa tersebut adalah anak saya. Itu anak saya. Ya. Namun wanita yang tua menolak untuk mengembalikannya. Enak saja, ini anak saya. Ya. Kemudian keduanya pun berselisih. Ya. Lalu pergi menuju Nabi Daud alaihi salam untuk menyelesaikan perkaranya. Ya. Kemudian Nabi Daud berhukum dengan hukum asal, yaitu orang yang memegang anak tersebut, maka asalnya adalah yang memilikinya. Itu hukum asal. Ya. Orang memegang anak tersebut, ya udah itu ibunya, itu hukum asal. Ya. Ini kata siapa? Nabi Daud alaihissalam. Adapun yang tidak memegangnya, ia hanya akan mengaku-ngaku. Kata Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud pun meminta bukti, ya, kepada wanita muda untuk mendatangkan bukti. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Akte kelahiran zaman dulu belum ada. Foto belum ada. Ini foto saya gendong anak saya. Ini ciri sih nggak bisa. Ya, nggak ada. Ya. Kemudian ketika wanita muda tersebut tidak memiliki bukti, sedangkan anak tersebut berada di tangan wanita tua, maka secara asal hukum anak tersebut adalah miliknya wanita tua. Ya. Dan Nabi Daud alaihissalam tidak memiliki ilmu gaib, nggak tahu. Ya. Dan dia mengambil hukum asal, sehingga ia mengatakan anak tersebut milik wanita tua. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam datang ya, zaman Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman datang dan ikut masuk dalam permasalahan tersebut. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki cara pandang tersendiri. Ya, memiliki cara pandang tersendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 79, Allah berfirman, "Fafahamnaha Sulaiman," kata Allah. Maka kami telah memberikan pengertian atau pemahaman kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Ya. Kata para ulama, Nabi Daud alaihissalam tidak salah, nggak salah juga jemaah. Ya, kembali kepada hukum asal, nggak salah. Ya. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan hukum tersendiri dalam menyelesaikan masalah ini. Beliau mengatakan kepada kedua wanita tersebut untuk membelah dua anak tersebut. Bayangkan, ya, udah kayak gini aja. Coba anaknya dibelah. Gimana tuh Pak? Kalau kita berselisih sama orang lain tentang anak, tiba-tiba datang ke Nabi Sulaiman, ya udah gini aja, anak ente dibelah dua aja. Ya, dibelah Pak, betul-betul dibelah. Ya. Kemudian, ya, ketika mendengar pernyataan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka wanita tersebut tidak ingin anaknya dibelah, ngalah, ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah dibelah, ya udah ambil lah. Ya. Sebaliknya wanita tua tersebut, ya sikapnya dingin, diam, nggak ada rasa kegelisahan, biasa aja Pak. Orang Pak, kalau anaknya digituin orang tua, aduh kira-kira rasanya gimana Pak? Gelisah nggak Pak? Gelisah, pinter Nabi Sulaiman. Yang gelisah yang mana? Oh yang muda gelisah. Ya udahlah, jangan wahai Nabi Sulaiman, udah biarlah diambil wanita tua.
begitu Nabi Sulaiman melihat wanita tersebut kok biasa-biasa aja, ya. Nggak ada rasa gelisah atau sedih, dingin, ya. Nah, maka saat itulah ya Nabi Sulaiman alaihissalam berhukum dengan indikasi, bukan dengan bukti, indikasi kuat, ya. Maka indikasinya adalah kasih sayang seorang ibu yang tidak tega melihat anaknya dibelah menjadi dua, ya. Maka selesai, ya. Selesai. Maka anak tersebut dikembalikan lagi kepada wanita muda. Jadi kalau tidak ada bukti, bisa dilihat dengan indikasi-indikasi yang kuat, ya, yang kuat. Kalau zaman sekarang lagi rame apa, Pak? Buktinya nggak kuat, akhirnya dilepaskan, salah tangkap. Lagi rame kan ya, salah tangkap, Pak. Salah tangkap. Buktinya mana? Nggak, susah, nggak ada alat bukti, akhirnya dilepaskan. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita semua, coba. Kalau kita menuduh seseorang atau mendakwa seseorang di mata hukum, dia harus bisa mendatangkan bukti atau indikasi yang kuat. Atau terdakwa atau tertuduh untuk mengingkari tuduhan tersebut atau dakwaan tersebut, maka dia harus bersumpah. Wallahi, demi Allah. Kalau sudah bersumpah, selesai. Ya, kalau sudah bersumpah, selesai. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara faidah-faidah hadis ini kata para ulama, yang pertama, tidak boleh menghukumi orang lain dengan sekedar tuduhan. Ya, tidak boleh menghukumi orang lain dengan sekedar tuduhan, karena bisa jadi kita mengambil harta, darah, dan kehormatan orang lain tanpa jalan yang benar. Ya, banyak nggak zaman sekarang tuduhan-tuduhan, ya, tanpa bukti, tanpa indikasi yang kuat, banyak. Maka dia telah mengambil apa? Harta orang lain, kehormatan orang lain, darah orang lain, dan itu hisabnya, timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang keluar dari lisan kita berupa tuduhan kepada orang lain tanpa bukti, tanpa dasar yang kuat, maka akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dosa antara manusia dengan manusia itu, ya, itu diselesaikannya agak berat, Pak. Kalau dosa kita antara seorang hamba dengan Allah, minta maaf sama Allah, Allah maafkan. Ya. Namun kalau dosa antar sesama manusia, ya, maka berat. Maka nanti di hari kiamat ada suatu jembatan yang bernama, setelah sirat apa, Pak? Qantarah. Ya. Nah, di situ diselesaikan. Hari saling mengkisos. Semua perbuatan zalim diselesaikan di Qantarah. Ya. Kita pernah menzalimi orang lain atau menzalimi makhluk, bukan saja manusia, mungkin binatang dan sebagainya, itu diselesaikan di mana? Di Qantarah. Maka berat. Sampai-sampai Syekh Utsaimin dan para ulama mengatakan dosa yang hubungannya antara manusia dengan manusia lainnya itu tidak bisa ditutup, tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, zakat, bahkan naik haji nggak bisa. Saya punya dosa dengan si fulan, saya pernah berbuat zalim dengan si fulan. Ya. Akhirnya apa? Dia tobat kepada Allah, dia perbanyak sholat, namun nggak minta maaf. Kata para ulama nggak bisa. Taubatnya tidak diterima Allah. Bagaimana cara taubatnya? Ketika kita melakukan dosa perbuatan zalim kepada sesama manusia, maka kita harus minta maaf, menghalalkan. Afwan, saya dulu pernah, ya, menzalimi antum umpamanya. Tolong saya dimaafkan agar saya mudah nanti perkara saya di akhirat. Kalau tidak, nggak bisa, akan diselesaikan nanti. Mungkin pahala kita, ya, yang ditransfer padanya, ya, kalau pahala kita sudah habis, kebaikan kita sudah habis, kira-kira gimana ya? Transfer dosa si fulan kepada orang tersebut. Ya. Makanya dosa antara manusia kepada manusia, kalau tidak mau, ya, masalahnya berat di akhirat, maka kita ingat-ingat kita pernah berbuat zalim kepada siapa saja, kepada si fulan, maka hendaknya kita minta
minta maaf atau minta dihalalkan. Tolong saya dihalalkan. Kalau si fulan tersebut sudah meninggal dunia, bagaimana? Kita belum sempat minta maaf, pernah berbuat zalim kepada seseorang, ya kemudian seseorang tersebut sudah keburu wafat. Ada nggak kasus seperti ini? Banyak. Aduh, udah keburu wafat, telat saya minta maaf. Gimana kira-kira jemaah? Ya, datangi ahli waris, kemudian minta maaf karena saya pernah berbuat zalim ya dengan fulan rahimahullah. Ya, tolong saya dimaafkan, dihalalkan. Kemudian setelah itu sebut kebaikannya di depan manusia. Oh, si fulan tuh baik, itu orang baik. Ya. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan boleh bersedekah ya atas nama orang tersebut yang pernah kita berbuat zalim kepadanya. Ya, itu boleh. Namun kalau orang tersebut masih hidup, kita pernah berbuat zalim kepadanya, pernah menuduhnya dan sebagainya, ya bagaimana jemaah? Apakah kita perlu mendatanginya? Kalau dilihat dirinci oleh para ulama jawabannya, seandainya kita tahu karakter orang tersebut pemaaf, maka hendaknya dia datangi kemudian minta maaf. Namun kalau kita paham, kita tahu karakter orang tersebut temperamen, dengan kita datang minta maaf, dia tahu kita pernah menzaliminya, umpamanya membicarakan di belakangnya, menggibahinya, kemudian dia emosi, terjadi mudarat yang lebih besar, maka jangan lakukan, kata para ulama. Ditimbang maslahat dan mudarat. Setelah kita sudah ngaji, kita tahu ya kita harus minta maaf ke orang tersebut umpamanya, namun kita tahu karakternya, kalau kita datangi ini mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahat, maka tidak perlu mendatanginya. Namun bagaimana solusinya? Sebut kebaikannya di hadapan manusia. Sebut kebaikannya di hadapan manusia. Ya, si fulan baik, masya Allah. Kemudian mendoakannya. Karena kita tahu kalau mendatanginya kita terus terang, maka akan timbul apa? Mudarat, berantem bisa jadi. Ya, malah bisa jadi mudarat. Jadi kita ingat-ingat siapa yang pernah kita zalimi. Karena hisab itu berat, ya, apalagi dosa terhadap sesama manusia. Ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, ya, aku lebih suka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dimaafkan Allah daripada aku melakukan satu dosa kepada manusia namun dia tidak memaafkannya. Berat. Ya. Kalau kita dosa kepada Allah, cukup istighfar kemudian taubatan nasuha, selesai, Allah maafkan, Allah hapus dosa-dosa kita. Pun perbuatan syirik besar, ya, kita pernah berbuat syirik, kemudian kita sadar, ya, kita dapat hidayah, kemudian kita taubatan nasuha, Allah hapus. Ya. Namun kalau kita berbuat dosa kepada seorang makhluk, seorang manusia, kepada hamba Allah, namun tidak minta maaf, ya, maka bisa jadi kesalahan tersebut akan kita bawa sampai akhirat. Perkara bakwan satu ya Pak, antum makan nih, zaman SMP SMA bakwan satu nggak bayar itu jangan bangga ya Pak. Pas reuni, oh kemarin dulu kita ya di kantin tuh, saya makan bakwan 5 ngakunya 1. Itu jangan ketawa-ketawa ya Pak. Yang 4 nanti jadi tanggungan di mana? Di akhirat. Ya. Makan di warteg, ya, pas ditanya padahal lauknya banyak, ngambilnya berapa macam, ngakunya satu macam. Jadi jangan bangga, jangan senang ya Pak. Itu akan memperberat hisab kita. Perkara bakwan 1 nggak bayar itu hisabnya berat. Hisabnya berat. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, agar hisab kita diringankan oleh Allah dan dianjurkan oleh para ulama dibaca sebelum salam setiap kali sholat. Apa doanya? Ada yang hafal? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kenapa dianjurkan oleh Nabi SAW kita berdoa dengan doa tersebut? Karena hisab itu perkara berat. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah meringankan hisab kita. Ya, hisab kita. Makanya coba kita ingat-ingat kita pernah berbuat dosa kepada siapa saja. Ya, yang paling dekat dulu sama orang tua. Pernah atau tidak? Oh pernah. Ya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, minta maaf. Ya. Kalau orang tua kita keburu wafat, kita telat minta maaf, maka doakan.
Sebut kebaikannya di hadapan manusia, orang tua saya itu baik. Meskipun jemaah, meskipun dari kecil kita dididik oleh orang tua kita, ke nenek kita umpamanya, ya, kemudian kita dendam, ya, dendam kemudian menzalimi orang tuanya. Ada nggak anak seperti ini? Ada, balas dendam dia. Dari kecil dititipi ke kakek nenek, sudah besar sukses, dendam ke orang tuanya. Ya, orang tuanya minta uang ke anak tersebut, dendam, nggak mau dikasih. Ya. Kemudian juga kita ingat-ingat apakah kita pernah berbuat zalim kepada yang lainnya, kepada teman-teman pengajian, kepada saudara-saudara kami. Kita ingat-ingat, ya. Jangan sampai itu memperberat hisab kita. Ya. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau kita masuk surga tanpa hisab? Bisa nggak, Pak? Bisa. Ada orang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu, ada orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada berapa orang kira-kira? 70? Kalau 70 kedikitan, Pak. 70.000, ya, 70.000 dari umatmu wahai Muhammad akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ummati, kata malaikat Jibril, lah, tidak, mereka bukan umatmu, mereka umatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi ke atas lagi melihat gumpalan hitam di kanan, di ufuk barat dan ufuk timur, kata malaikat Jibril, itu adalah umatmu wahai Muhammad, lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Dan bersama dengan umatmu 70.000 dari umatmu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, la yatatayyarun, tidak bertatoyur. Tatoyur itu tiarah, ya, menganggap sial suatu perbuatan. Dan di tengah-tengah masyarakat kita ini masih banyak, mungkin yang sudah haji juga masih kadang-kadang nggak sadar, refleks, ya. Umpamanya ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, tatoyurnya jangan-jangan ada tamu, ya. Ada suara tokek umpamanya di rumah, jangan-jangan terus, ya. Lagi pulang kampung ada suara burung gagak, jangan-jangan ada yang meninggal, ya. Mau ngadain hajatan, pilih tanggal baik, bulan baik, jangan pilih tanggal sial, bulan sial. Ini tatoyur semuanya. Jadi kalau kita mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, jangan bertatoyur, karena tatoyur itu termasuk syirik, kata para ulama. Ya. Kemudian la yaktawun, tidak berobat dengan besi panas kai. Ya. Pengobatan zaman dulu, para sahabat, sebagian sahabat ada yang mengobati penyakitnya dengan kai, penyakit kulit, panaskan besi, tempelkan. Ya. Hukumnya makruh, kata para ulama, dibenci. Ya. Kalau bisa dihindari. Nggak tahu pengobatan zaman sekarang ada nggak, Pak, dengan memanaskan besi, tempel kulit? Kalau bisa dihindari. Ada nggak zaman sekarang? Mungkin ada, ya. Panaskan besi, ya, tempelkan ke bagian yang sakit, mengobati diri dengan besi panas ini, kan. Hukumnya makruh. Khawatir kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Ya. Sakit tidak kunjung sembuh, ya, sudah berobat secara medis belum sembuh juga, tiba-tiba telepon, Ustaz, umpamanya, Ustaz, tolong dong Ustaz, saya udah sakit menahun ini, ya, setahun 2 tahun nggak sembuh-sembuh, sudah bolak-balik rumah sakit, sudah bolak-balik dokter nggak kunjung sembuh, tolong saya diruqyah. Hukum minta diruqyah, hukumnya makruh, bukan haram, tidak sampai haram, makruh, dibenci. Dan khawatir hilang kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, karena hukum asal seorang muslim itu bisa meruqyah dirinya sendiri. Dan surat yang paling utama untuk meruqyah surat apa? Al-Fatihah. Bisa nggak Al-Fatihah semuanya? Bisa. Tinggal kitanya saja yakin atau tidak, kan gitu. Ya.
Jadi usahakan kalau sakit ya kita derita, maka jangan minta di ruqyah. Ruqyah saja sendiri. Atau inisiatif keluarganya minta diruqyahkan, ini nggak jadi masalah, nggak masuk dalam hadis tersebut. Namun kalau kita sendiri yang minta ruqyah, itu yang masuk hadis tersebut. Ya. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kita bertawakal. Ya, orang yang minta ruqyah nanti tawakalnya bukan kepada Allah, ya. Tawakalnya kepada ruqyah tersebut. Ya. Habis diruqyah sembuh. Ya. Habis diruqyah dengan Ustadz A umpamanya sembuh. Padahal sudah 2 tahun penyakitnya. Bolak-balik ke rumah sakit nggak sembuh. Diruqyah sama Ustadz A sembuh. Apa yang terjadi? Cerita-cerita. Wah, luar biasa. Hebat Ustadz Fulan. Saya sama dokter spesialis penyakit saya nggak sembuh. Ya. Diruqyah sama Ustadz Fulan sembuh. Akhirnya dia cerita-cerita, ya Ustadz Fulan hebat. Akhirnya manusia tawakalnya sama Ustadz Fulan. Kalau ente sakit hubungin saja Ustadz Fulan tuh, ani aja sembuh. Ya. Akhirnya tawakalnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Itu Islam menutup pintu tersebut. Jadi kalau kita sakit, ya yang pertama ruqyah dengan diri kita sendiri, surat Al-Fatihah. Sudah, pegang bagian yang sakit, insya Allah sembuh. Ya, insya Allah sembuh. Jadi jamaah rahimakumullah. Ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, syariat Islam melindungi harta, darah, dan kehormatan, ya, dari tuntutan yang dusta, dari dakwaan yang dusta, dari tuduhan yang dusta. Jadi mana syariat menyuruh untuk mendatangkan bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, di antara bayinah, di antara bukti adalah adanya saksi. Adanya saksi. Bukti itu bisa berupa saksi atau adanya indikasi atau yang dituduh mengaku. Ya. Kemudian faedah yang keempat, jika tidak ada bukti, yang tertuduh bersumpah agar terlepas dari hukuman. Penuduh nggak punya bukti, yang tertuduh bersumpah. Kalau sudah sumpah, sudah selesai, lepas dari hukuman. Kalau dia dusta, urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah hadis yang terakhir dari hadis ini sangat bermanfaat sekali untuk masalah qadha, masalah pemutusan hukum, ya, dan untuk mendapatkan dua orang yang berselisih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada sesi sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan jemaah, silakan. Iya, Pak. Kalau alat bukti beda, Pak. Indikasi itu tanda-tanda, indikasi yang kuat seperti tadi, iya. Bajunya Nabi Yusuf yang dilumuri apa? Darah. Ini bukan bukti, ini indikasi kuat. Sehingga Nabi Yakub bilang ini bukan darah manusia, ya. Kalau makan serigala pasti terkoyak. Ya. Sama tadi yang Nabi Sulaiman, itu kan indikasi. Iya. Wanita tua tersebut, iya, tidak nampak gelisah. Adapun wanita muda nampak gelisah. Ini kan bukan bukti, ini juga indikasi yang kuat, dan bisa menentukan sebuah perkara hukum perselisihan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu kayaknya ada manipulasinya kayaknya. Buktinya yang sudah masuk ke dalam semua, jangan-jangan yang ada di dalam penjara pun yang dalam orang itu tidak bersalah juga. Kayaknya ada manipulasi untuk menutupi orang yang lebih kuat. Yang saya tanyakan, di situ ada penyidik, yaitu anggota kepolisian, di situ ada yang menentukan dia berjalan dari hakim. Apakah ini kalau benar-benar ini dimanipulasi, apakah itu termasuk doa beramal bisa berjamaah? Bahkan di situ ada di atas kejaksaan dan polisian dan kehakiman itu ada menentukan, bahkan ada mungkin di atasnya yang kepala negara kita. Seandainya dia membiarkan peristiwa ini dimanipulasi,
apakah itu semuanya tidak terjadi dosa berjamaah sebelumnya? Iya. Dan katakan itu. Baik, bagus pertanyaannya ya. Jadi saya jawab secara umum saja ya. Ya. Jadi ada yang namanya amal jariah, ada yang namanya dosa jariah. Dosa itu juga berlevel-level. Ya, berlevel-level. Dalam kasus ini, ya, dosa yang paling besar adalah yang menyuruh atau memvonis. Adapun pelaksana, ya, karena dia ya digaji, kalau nggak dilaksanakan dia dipecat umpamanya, tetap juga terkena dosa. Namun dosanya tidak sebesar yang memvonis. Semuanya kena, ya, semuanya kena dosa. Namun dosanya berlevel-level. Ya. Jadi dosa juga punya levelnya, Pak. Ya. Umpamanya contoh dosa riba lah, riba. Antum nabung di bank konvensional, kan riba tuh. Ya. Dosa nggak? Dosa. Sama orang yang bekerja di bank tersebut dosa, namun level dosanya berbeda. Level dosanya berbeda. Belum lagi yang menikmati uang hasil riba, semuanya dosa. Atau yang sudah tahu umpamanya nabung di bank konvensional itu riba dosa, ya. Kemudian dia bilang sama pegawai bank tersebut ketika dia membuka rekening di bank tersebut, bisa nggak Pak ini bunganya ini dihapus, saya nggak mau bunga. Oh nggak bisa Pak, sistem ini. Ya, ya udahlah apa boleh buat, dia tanda tangan, dia juga kena dosa ribanya. Minimal debu dosanya, minimal debu dosa. Ya. Jadi dosa ini berlevel-level. Yang paling tinggi yang memutuskan vonis. Ya, jadi itu jawaban secara umum. Jadi ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Termasuk itu mau katakan itu kan ada ulama. Iya. Ulama ada ulama yang termasuk menasihati bahwa ini salah. Iya. Itu termasuk juga. Ya kan kata Nabi SAW, apabila kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Ya. Kalau ulama tersebut di kota tersebut tidak bisa merubah dengan tangan karena nggak punya kuasa, ya, maka rubahlah dengan lisan. Ya. Sudah dengan lisan nggak didengarkan juga, maka yang paling terakhir rubahlah dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Dan kita berhusnuzon, ulama di tempat tersebut saya yakin sudah menasehati mungkin, atau paling tidak mengingkari dengan hati. Ya. Namun kalau kita mau keadilan itu nggak akan kita dapatkan di muka bumi. Keadilan kira-kira dapatnya di mana? Di akhirat. Allah Maha Adil. Ya. Allah itu Maha Adil. Hakim yang paling adil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini mungkin ada keadilan, ya, walaupun mungkin sedikit. Ya. Namun seperti kasus yang tadi Bapak tanyakan, ya, kita berhusnuzon bahwasanya ulama di daerah tersebut saya yakin sudah menasihati, ya, ataupun kalaupun belum menasihati mungkin sudah mengingkari dengan hati. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya, silakan Pak. Kan tadi Pak. Nah itu kalau memberikan kembali nama baiknya secara Islam gimana? Secara hukum kan sudah jelas ya, ada. Tapi kalau secara Islam itu gimana? Merubah nama, mengembalikan nama baiknya. Ya, kalau dalam kasus yang sedang viral ini, harusnya kalau dalam syariat Islam itu pendakwa itu wajib meminta maaf secara terbuka. Pendakwa, saya nggak sebut siapa pendakwanya ya. Pendakwa atau yang memvonis minta maaf secara terbuka. Kami telah salah secara terbuka. Ya. Ini kan kita bicara apa? Secara Islam. Ya. Harusnya seperti itu. Kami minta maaf, mohon maaf karena salah tangkap umpamanya. Ya, minta maaf secara terbuka, gentle gitu kan. Ya. Kemudian apa? Memperbaiki namanya. Ya. Si fulan ini orang baik, sebenarnya dia orang baik, nggak ada salah apa-apa, selama ini baik-baik saja. Kemudian mendoakannya. Udah cukup seperti di dalam syariat Islam. Minta maaf, memulihkan nama baiknya dengan apa? Menyebut kebaikannya di hadapan manusia. Kenapa? Kalau itu masalah dunia ya, masalah hukum dunia gitu kan. Kalau kita bicara Islam seperti itu. Iya.
menyebut kebaikannya di hadapan manusia, minta maaf secara terbuka, secara langsung dan secara terbuka, karena memang sudah terlanjur kebuka kan gitu. Semua orang tahu, jadi harus minta maaf secara terbuka. Ya. Iya, dan ini tidak menurunkan wibawa sama sekali, bahkan apa? Menunjukkan wibawa, gentleman. Allahu a'lam bishawab. Iya. Iya, Pak. Mengenai sumpah, bagaimana sumpah itu ketika sebelum jadi pegawai dan sumpah ketika menjabat jabatan. Ya, ya mungkin di sebagian instansi ketika diterima kerja masuk sebuah lembaga atau instansi ada sumpah gitu ya. Dan wajib sumpah ini kalau dalam agama Islam, dia beragama Islam wajib dengan nama Allah, demi Allah. Ya, bersumpah. Setelah bersumpah kan nanti ada tuh MOU-nya. Ya, perjanjian kerjanya seperti ini. Misalnya bersumpah demi Allah, ya saya akan taat patuh kepada peraturan perusahaan. Saya akan ya datang ke kantor tidak telat dan sebagainya. Ya, pulang kantor juga ya, tepat dengan waktunya. Jangan apa namanya masuknya terlambat, pulangnya paling cepat sebelum jam pulang. Ada nggak? Wah, banyak. Banyak. Ya. Ini juga termasuk apa kira-kira? Korupsi, Pak. Namun korupsinya korupsi waktu. Ya, jadi korupsi waktu. Kemudian ketika naik jabatan, disumpah lagi. Ya. Maka dia harus ya, mentaati aturan-aturan yang ditulis oleh kantor atau perusahaan tersebut mengenai tugas dan kewajiban di jabatan tersebut. Jangan sampai melanggar. Ya. Maka Nabi bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan akadnya. Itu seorang muslim. Kalau akadnya syaratnya seperti itu, kita jadi pegawai di lembaga tersebut, ia harus memenuhi syarat, mematuhi aturan-aturan tersebut. Kalau kita seorang muslim, seorang muslim itu sesuai dengan akadnya. Kalau akadnya 1 sampai 10, ya harus sesuai. Ya, jangan menyelisihi akad atau syarat. Kalau kita benar-benar seorang muslim, masuk jam 7:30, ya sudah 7:30. Ya. Datang sebelum 7:30 lebih bagus. Pulang jam 4 umpamanya. Ya jam 4. Ya, jangan habis asar langsung pulang. Masih ada 15 menit lagi ke jam 4 umpamanya. Berarti dia telah korupsi waktu selama 15 menit. Nah, ini dihitungnya korupsi, Pak. Jadi korupsi bukan hanya fulus, waktu juga bisa dikorupsi. Barang kantor bisa nggak dikorupsi? Pensil, pulpen? Bisa. Ada nggak, Pak? Oh, banyak. Tapi di sini mah nggak ada. Sana, Pak. Pensil kantor apa? Di bawah. Alah, cuman pensil aja. Itu hisapnya berat itu. Ya. Hisapnya berat. Spidol menghapus kantor di bawah. Hisapnya berat. Kecuali sudah dapat izin dari atasan, Pak, boleh nggak Pak pensil ini saya bakar? Oh boleh, boleh, nggak jadi masalah. Tapi jangan buat nulis ya. Boleh. Mobil kantor, ya. Mobil kantor dibawa pulang kampung. Al muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan akadnya, syaratnya. Kalau kata si bos, boleh nggak bos mobil kantor saya bawa pulang? Boleh. Kalau saya manfaatkan untuk mudik boleh nggak? Boleh. Udah boleh, sesuai dengan syaratnya. Ya. Kalau nggak ada syarat demikian, nggak ada akad demikian, maka dia telah korupsi, zalim. Anda nggak memanfaatkan mobil kantor buat kepentingan pribadi? Ada aja. Tapi kalau sudah diizinkan maka boleh. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi, Pak? Tanya itu masalah dosa antara manusia, kan bisa dikatakan nggak diampunin besok kecuali di kontrol gitu. Ya. Jadi yang saya tanyakan, dosa itu kaitannya dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wala ta'asubirohillah. Terus kaitannya sama hadis yang mengatakan Allah itu istilahnya berada dalam sangkaan hamba. Persangkaan hamba. Iya. Itu mana itu? Iya.
dosa antara manusia dengan manusia lainnya ini agak berat, Pak, dibandingkan dosa kita terhadap Allah. Kita melakukan dosa terhadap Khalik, yaitu Allah, maka kata Nabi SAW cukup dengan beristighfar dan taubatan nasuha. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan Allah berikan satu titik di jantungnya, di hatinya. Kemudian ketika istighfar dihapus sama Allah. Dosa lagi, titikin lagi. Ya, istighfar dihapus lagi. Dosa terus gak pernah istighfar, kata Nabi, hatinya hitam legam. Hitam legam. Iya. Nah, dalam pertanyaan Bapak tadi kaitannya dengan ayat Allah, jangan kalian putus asa, la tai'asu. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kaitannya dengan hadis sesungguhnya Allah mengikuti persangkaan hamba. Iya. Maka konteks ayat dan hadis ini tidak terhubung dengan pembahasan kita. Ya. Maksudnya jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah ketika kita berbuat dosa, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Berbuat syirik umpamanya, nyembah pohon, dosa kepada makhluk atau kepada Khalik? Khalik. Ya. Orang yang pernah berbuat syirik besar, punya jimat, pernah datang ke dukun, ya, pernah tawaf di batu umpamanya, ya, di pohon besar, ya, pernah datang ke kuburan keramat minta-minta. Ini dosa kita kepada Allah. Maka kata Allah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taubat dari perbuatan syirik besar sebelum nafas sampai kerongkongan, Allah ampuni tidak? Allah ampuni, apalagi dosa selain syirik. Maka kata Allah, jangan putus asa. Namun kalau dosa tersebut menyangkut kepada manusia, maka ini beda cerita. Beda cerita, ya. Maka kata para ulama, dia harus datang meminta maaf, meminta dihalalkan. Maka kata para ulama, dosa antara seorang hamba dengan hamba lainnya, apalagi dosa fitnah, ghibah dan yang lainnya, namimah, itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, zakat, bahkan naik haji, nggak bisa. Kecuali dia minta maaf kepada orang tersebut. Pak, mohon maaf Pak, saya dulu pernah zalim terhadap Bapak. Di belakang Bapak saya pernah menzalimi. Mohon saya dihalalkan, dimaafkan. Oh baik, nggak apa-apa Pak, saya maafkan. Alhamdulillah, udah tenang, udah lega. Ya. Kalau enggak masih nanti nyangkut Pak. Perkaranya di mana? Kontoroh. Di kontoroh. Iya. Jadi yang paling berat itu ketika kita berbuat dosa kepada manusia, itu agak sulit. Ya. Maka kita ingat-ingat kita pernah berbuat dosa sama siapa saja, pernah berbuat zalim kepada siapa saja, maka hendaknya kita minta maaf, minta dihalalkan, ya, agar hisab kita ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.